menyapa kita. Ayo songsong dengan gempita, kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia, laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Bertempat di Aula Bumdes Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Minggu 28 Januari tahun 2024 telah dilaksanakan bimbingan teknis untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dalam rangka persiapan pemilihan umum tahun 2024 di Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan pemahaman dan keterampilan teknis kepada KPPS guna memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan hasil di hari pemilihan nanti. Bimbingan teknis kali ini dihadiri oleh Kepala Desa Ciomas Rahayu, Ketua BPD Binwil PP Desa Ciomas Rahayu PPK Kecamatan Ciomas Ketua, dan seluruh anggota KPPS yang akan bertanggung jawab dalam mengelola pemilihan umum di tingkat Desa Ciomas Rahayu. Dalam sambutannya, Kepala Desa Ciomas Rahayu Ibu Seli Silihwati menyampaikan, pentingnya peran KPPS sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan transparan. Beliau juga menekankan pentingnya mematuhi prosedur dan protokol yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU agar hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat dengan baik. Dalam BIMTEK tersebut, Rusdi Casidi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Ciomas beserta Ketua Panitia Pemungutan Suara PPS menyampaikan panduan teknis penggunaan alat atau kelengkapan di TPS, tata cara pemungutan suara, surat suara sah dan tidak sah, tugas dan fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7, pengawasan keamanan TPS serta cara penggunaan akun sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mendalam mengenai protokol kesehatan yang harus diikuti mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung. Peserta bimbingan teknis diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi memastikan bahwa semua ketidakjelasan dapat diatasi sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Semua pihak berharap agar bimbingan teknis ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan KPPS demi terciptanya pemilihan umum yang aman, tertib, dan akuntabel di Desa Ciomas Rahayu. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Sesi kedua yang kita bahas 18 sampai 30. Mungkin untuk kali ini pelatihan kalaupun untuk materi-materi secara yang manual-manual gitu ya, tahun-tahun kemarin mungkin ada sebagian yang sudah mengerti, yang sudah paham. Kita lewati bersama dari mulai mendata DPT, daftar pemilih sementara, DPSHP, DPT, DPTB sampai DPK. Saat ini ada kesempatan untuk mengurus pindah memilih, yakni dengan kriteria 4 syarat. Yang pertama, ditugaskan di tempat lain, atau sakit atau di penjara. Jadi selain dari 4 syarat kriteria itu, pemilih tidak bisa dilayani untuk mengurus pindah memilihnya. Bagaimana misalkan tukang warung ataupun tukang sate pengen coblos di sini, pengen mengurus pindah memilih, itu bisa kita tolak karena itu bukan kategori tugas di tempat lain. Pengurusan untuk warung, tukang sate, tukang nasi goreng itu sebelumnya DPTB yang awal. Nah, kalau yang saat ini yang tadi 4 kriteria tersebut, saya akan membahas mengenai hitung surat suara sah dan tidak sah, dan Sirekap ya, pengenalan komponen Sirekap. Yang pertama, jadwal dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Bapak Ibu KPPS dengan tanggal 13 Februari. Pengumuman ini bisa dilakukan di masjid menggunakan toa masjid, wawar gitu kan. Jadi terserah teman-teman. Pemungutan suara di TPS, perhitungan suara di TPS tanggal 14 Februari. Nah, ini untuk itu bisa tambah waktu sampai tanggal 15 jam 12 siang.
Februari sampai jam 12 siang. Lebih dari jam 12 siang tidak bisa lagi mengontrak-kontrak hasil dan sebagainya, harus sudah terkirimkan kepada PPS. Ini apabila terjadi putaran kedua. Nah, nanti kita nggak tahu pemilu presiden dan wakil presiden ini apakah terjadi putaran kedua atau tidak. Tapi kita sudah menyiapkan apabila terjadi putaran kedua. Putaran kedua ini dilakukan di PPS tanggal 25, artinya H+1 sampai jam 12 siang. Apabila terjadi putaran, kita menghitung suara terdiri dari pemungutan suara. Pemungutan suara terdiri dari mengumumkan hari yang tadi yang saya bilang, bisa melalui toa masjid, bisa wawar dan door to door dan sebagainya. Untuk menyampaikan atau menempel salinan itu di desa gitu ya. Sementara tadi saya lihat di materi itu salinannya itu cuma satu rangkap dan itu langsung disegel di dokumen. Artinya kita tidak punya salinan yang lain gitu ya. Maka dari itu berapa salinan yang harus kami persiapkan untuk hal itu untuk menghindari hukuman ya. Terus yang ketiga gitu ya, terkait dengan prosedur ini, ketua kan diharapkan memimpin rapat pemungutan suara. Tadi tidak disampaikan kita startnya boleh jam 7, tapi rapatnya itu kapan dan seperti apa prosedurnya dan berapa lama kita diharuskan untuk melakukan rapat itu seperti itu ya. Dan mungkin audiensinya siapa yang harus menghadiri rapat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunda waktu 30 menit apabila unsur daripada di dalam TPS itu tidak ada. Misalkan pengawas TPS belum ada, tungguin Pak selama 30 menit. Setelah 30 menit menunggu tapi masih belum datang juga, itu bisa dilakukan bisa dilakukan pencoblosan dimulai. Nah, nanti pelayanan DPTP diperhatikan dari jam 12 siang sampai jam 1 ya Pak, atau 2 jam sebelumnya. Di sini penjelasannya adalah karena udah jam 1 bukan, melainkan dia udah nggak bisa ngisi daftar hadir, udah ditolak masuk ke TPS. Tapi kalau orang yang sudah jam 1 tapi masih ada di bangku ruang KPPS untuk membintek KPPS yang ada di Desa Ciomas Rahayu dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Ciomas. Mungkin perbedaannya di laporan ya Pak ya, jadi mungkin sekarang lebih ke aplikasi. Jadi untuk bintek ini di mana KPPS baik ketua maupun anggota untuk menginformasikan tentang tata cara saat mereka menjalankan tugas pada hari H-nya. Bentuknya adalah untuk mengetahui penanganan pengerjaan aplikasi dan tata cara bagaimana nanti KPPS bekerja pada saat tanggal 14 Februari itu. Saya mengucapkan cukup terima kasih buat KPPS di seluruh Desa Ciomas Rahayu yang luar biasa, walaupun dari pagi hujan tidak henti-henti, tapi tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk hadir mengikuti acara bintek yang diselenggarakan oleh PPS Desa Ciomas Rahayu. Sekali lagi buat KPPS Desa Ciomas Rahayu, semangat, tetap jaga kesehatan. PPK PPS sedang mengadakan bimbingan teknis KPPS, kelompok panitia pemungutan suara yang tersebar di desa masing-masing. Saat ini pembahas perhitungan suara, membahas suara sah dan tidak, dan penggunaan akun Sirekap. Betul Pak, ada perbedaan. Kalau dulu itu tidak ada akun Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Saat ini nanti KPPS dipermudah untuk membagikan hasil salinan Pak. Jadi tidak harus cari tukang fotokopian untuk membagikan kepada saksi ataupun pengawas TPS. Bahkan hasil salinan ini bisa di-share ke akun infopemilu.go.id Pak, sehingga bisa tahu, bisa mengakses dan melihat hasil daripada pemungutan suara. Harapannya terciptanya